Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabarnya semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, termasuk keluarga Anda, saudara Anda, lingkungan sekitar Anda. Karena kesehatan itu adalah harta yang paling besar, paling bermutu, paling bernilai semuanya. Tidak ada itu yang bisa kita doakan kepada Anda semua ya. Jadi selalu sehat, tetap bersemangat melanjutkan kegiatan kita ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemimpin atau leader dan kepemimpinan atau leadership ya. Nah, setiap Anda itu sebetulnya jadi pemimpin ya. Kenapa dikatakan sebagai pemimpin? Ya, sekecil apapun Anda jadi pemimpin, terutama memimpin untuk diri Anda sendiri. Itu adalah kunci kesuksesan bagi kita semua, bagi Anda atau bagi siapapun. Barang siapa yang bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri di dalam mengelola semua sumber daya yang ada di sekitar Anda atau di diri Anda ya, mengatur waktu Anda yang sudah diamanahi oleh Allah ya, kemudian mengatur diri Anda di dalam proses perkuliahan, itu adalah kunci sukses yang terbesar. Kita harus syukuri, kita harus nikmati semuanya. Nah, kita akan bahas ya tentang pemimpin ini. Pemimpin ini berasal dari kata asing leader dan kepemimpinan atau leadership ya. Pendapat Kartono mengatakan bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. Jadi digambarkan di sini adalah seorang pemimpin itu adalah seorang pribadi ya yang memiliki superioritas, artinya memiliki keunggulan di atas yang lain. Termasuk dia punya kewibawaan dan kekuasaan sehingga dia mampu menggerakkan orang lain untuk melakukan usaha bersama untuk mencapai tujuan. Ada pendapat lain, Coases ya, menjelaskan bahwa pemimpin adalah pioner sebagai orang yang bersedia melangkah ke dalam situasi yang tidak diketahui. Jadi dia punya visi ke depan. Pemimpin mempunyai visi yang jelas, dapat menjadi penuntun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin. Jadi dia, kalau seorang pemimpin itu harus punya visi ke depan ya. Kita harus punya binokuler ataupun punya punya semacam pandangan jauh ke depan ya, yang orang lain mungkin tidak punya kemampuan. Seorang pemimpin dengan kemampuan, dengan latar belakang yang ada, dia bisa meramalkan dalam artian dengan fakta atau visi ke depan itu seperti apa. Nah, seperti sekarang misalnya kondisi pandemi ya. Seperti kondisi pandemi ini ya, pemimpin harus bisa prediksi. Ya, prediksi dengan data yang ada, dengan kondisi yang ada, itu ke depan kita mau arahkan kemana ya. Pasti kita sebagai rakyat kan harus mematuhi itu. Tetapi harus juga pemimpin itu harus benar gitu mengarahkan kita. Nah, ini ada pendapat Rukmana yang mendefinisikan pemimpin sebagai orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan leadership, sedangkan pimpinan adalah mencerminkan kedudukan seseorang atau kelompok orang pada hierarki tertentu dalam suatu birokrasi formal maupun informal. Jadi dia menjelaskan kepemimpinan itu adalah leadership. Pimpinan itu mencerminkan kedudukan seseorang pada suatu hierarki. Ya. Hierarki kalau Anda melihat anak tangga
misalnya ada tanggal 1, 2, dan 3, dan dia seorang pemimpin itu berada ya di puncak tertinggi yang harus bisa melihat, mengawasi, mengelola, membina, memotivasi, dan seterusnya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Makanya orang banyak yang pengen jadi pemimpin, tapi ingat harus ditunjang oleh kemampuan. Ya. Kasihan yang dipimpin kalau misalnya pemimpinnya tidak punya kemampuan kecerdasan, ya. Apalagi tidak punya amanah, lebih parah lagi tentunya. Oke, adapun definisi lain dari pemimpin ya sebagai berikut ya. Ini ada pendapat Ahmad Rusli dalam kertas kerjanya. Pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan menyatakan bahwa pemimpin adalah individu manusia yang diamanahkan untuk memimpin subordinat atau pengikutnya ke arah mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Ada yang menyebut matlamat ya. Kemudian Miftah Toha dalam bukunya Perilaku Organisasi, ya, pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Jadi kemampuan memimpin, pemimpin harus punya kemampuan untuk memimpin, ya, jangan sampai tidak mampu memimpin, ya akan repot yang dipimpinnya ya. Oke. Pendapat yang lain kita ini ada pendapat Kartini Kartono ya. Pemimpin adalah seorang pribadi yang tadi yang memiliki kecakapan. Ingat ya, memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di suatu bidang ya, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain dan bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Nah, kenapa Bapak menggambarkan kepemimpinan ini ya, atau pemimpin ini mengambil beberapa pendapat orang ini karena memang banyak ininya sumber pustakanya, karena sejak dulu memang dibahas ya. Jadi biar Anda punya kemampuan atau punya pemikiran, punya suatu ini ya gambaran yang lebih komprehensif tentang pemimpin ini gitu ya. Jadi ini dari beberapa sumber ya. Ini bahkan yang cukup tua ya, Cooley 1902, pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan yang lain semua gerakan sosial kalau diamati secara cermat akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat ya. Misalnya ya, setiap manusia itu punya titik pusat ya. Mungkin Anda mengenalnya dulu waktu Anda dilahirkan, ada tali pusatnya yang harus dirawat ya, Anda pernah mendengar ya. Jadi titik pusat itu adalah inti dari kegiatan itu semua. Misalnya ada kata-kata pusat tata surya. Di mana pusat tata suryanya? Itu misalnya kalau kita di pusat kita Bima Sakti ya, galaksi Bima Sakti itu adalah matahari yang selalu kita lihat setiap hari, kita tunggu kedatangannya ya, setiap pagi hari ya, kemudian dia akan tenggelam di sore hari. Itu adalah pusat tata surya kita, ini galaksi kita, galaksi Bima Sakti ya. Itu sesuatu yang penting ya, mereka mengedari pusatnya, yaitu matahari tersebut. Dan dia bisa menentukan musim, apakah siang dan malam ya. Kondisi terjadi saling tarik menarik, ada gravitasi di situ, ada energi-energi yang mungkin bisa berbahaya dan mungkin bisa menguntungkan. Contohnya ya, kalau matahari itu kan tanaman butuh semacam atau butuh cahaya.
untuk berfotosintesis. Itu adalah ada manfaatnya. Tetapi sebaliknya mungkin Anda akan bisa mengeluh dan merasa kalau terlalu panas misalnya. Dan itu ada sinar yang bisa merusak kulit kita, bisa menimbulkan penyakit ya. Bahkan sekarang itu untuk yang putri-putri itu terkenal dengan tabir surya. Woi, kalau misalnya kita di panas-panasan pasti kita membeli atau menyiapkan untuk kulit kita itu tabir surya. Supaya apa ya? Supaya tidak gosong tentunya dan terkupas kalau pada tidak ada pelindungnya. Ya, pelindung yang paling gampang ya berteduh di bawah pohon. Oke, kita lanjutkan nanti kita ini ya. Ini Henry Pratt ya. 1994, pemimpin ialah seorang yang memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengerahkan, mengorganisir atau mengontrol upaya orang lain atau melalui prestis, kekuasaan dan posisi. Dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas persuasifnya dan akseptansi penerimaan secara sukarela oleh pengikutnya. Itu menurut Henry Pratt ya. Jadi dia yang memprakarsai untuk mengatur, mengarahkan, mengorganisir, bahkan mengontrol ya pengikutnya. Itu menurut Henry Pratt. Kemudian ada pendapat Sam Walton ya, pemimpin besar adalah berusaha menanamkan rasa percaya diri pada para pendukungnya. Jika orang memiliki percaya diri tinggi, maka kita akan terkejut pada hasil luar biasa yang akan mereka raih. Tadi ya, harus punya percaya diri. Ya, pemimpin besar itu bisa menanamkan kepada pendukungnya supaya dia punya motivasi yang tinggi bahwa arah yang dia pilih itu adalah sesuatu tujuan yang benar ya, tujuan yang kalau kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukilah ke jalan yang lurus. Di mana jalan yang lurusnya ialah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah jalan di mana tujuan kita di masa depan ya, kalau di dalam agama kita. Nah, ini juga di kepemimpinan juga seperti itu. Anda nanti kalau jadi seorang pemimpin harus bisa membawa pengikut Anda itu ke jalan lurus tadi, dalam artian untuk keberhasilan bersama. Nah, Ahmad Rusli dalam kertas kerjanya pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan ya, pemimpin adalah individu manusia yang diamanahkan memimpin yang subordinat tadi ya, ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan. Ini udah jelas ya. Rosalind Carter, seorang pemimpin biasanya membawa orang lain ke tempat yang ingin mereka tuju. Ya. Seorang pemimpin yang luar biasa membawa pendukung ke tempat yang mungkin tidak ingin mereka tuju, tetapi yang harus mereka tuju. Ya, ini maksudnya adalah seorang pemimpin itu dan dipimpinnya belum tentu arahnya pengikutnya itu mengerti arah ataupun tempat yang diinginkan oleh si pemimpin, tetapi seorang pemimpin harus memastikan bahwa pengikutnya itu akan berbahagia, akan selamat sampai tujuan yang diinginkan. Gitu. Jangan sampai kita misalnya diarahkan ke jurang, nah itu berbahaya. Ya, ternyata di balik bukit itu sudah menunggu jurang yang dalam, itu jangan sampai terjadi seperti itu ya. Seorang pemimpin harus bisa memastikan keselamatan yang dipimpinnya. Oke, John Gage, early leader, a guide ya, a conductor, a commander, ya, pemimpin itu adalah pemandu, penunjuk, penuntun dan komandan ya. Ibarat tour guide ya.
tour guide kalau misalnya dia pengen mendaki gunung ya atau wisata yang trekking. Nah, itu kan tidak boleh salah arah. Kalau salah arah bisa tersesat kemana-mana. Nah, ini kenapa dia harus bisa menjadi pemandu yang menunjukkan arah, yang menuntun, dan jadi komandan di depan. Itu adalah seorang pemimpin. Nah, Jim Collins mendefinisikan pemimpin memiliki beberapa tingkatan. Terendah adalah pemimpin yang Anda inginkan, kemudian atau memimpin diri sendiri ya. Kemudian pemimpin yang menjadi bagian dalam tim. Lalu pemimpin yang memiliki visi. Tingkat yang paling tinggi adalah pemimpin yang bekerja bukan berdasarkan ego pribadi, tetapi untuk kebaikan organisasi dan bawahannya. Ingat ya, seorang pemimpin itu bukan memimpin karena ego pribadi. Ya, kalau misalnya seorang pemimpin dipengaruhi oleh ego pribadi yang dominan, maka belum tentu benar ya. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Dan itu seorang pemimpin itu memang harus punya latar belakang yang bagus, track record yang bagus, sehingga dia mampu untuk memimpin pengikutnya. Susah ya ternyata, tetapi itu jangan dianggap susah. Kalau Anda terus saja berjalan, kemudian terus Anda belajar, tidak salah kalau Anda misalnya di dalam perkuliahan itu, Anda misalnya melakukan atau ikut organisasi baik intra atau ekstra ya, yang ada di kampus atau di luar, itu boleh saja. Itu adalah sesuatu proses di mana Anda untuk belajar supaya Anda bisa lebih punya pengalaman sehingga tidak terkaget-kaget begitu Anda nanti sudah ada di masyarakat, begitu Anda sudah lulus ya, kembali ke masyarakat, kembali ke lingkungan kerja di mana Anda ini suatu saat Anda akan menjadi leader ya, menjadi seorang pemimpin yang harus memberikan arahan kepada yang dipimpin ya oleh pengikut Anda. Nah, ada yang ke-11 ini, Modern Dictionary of Sociology. Pemimpin atau leader adalah seorang yang menempati peranan sentral atau posisi dominan dan pengaruh dalam kelompok. A person of occupies a central role or position of dominance and influence in a group. Ya, jadi itu adalah pemimpin, itu adalah leader. Ya, seperti menjadi sentral atau posisi dominan dan pengaruhnya itu bisa mempengaruhi kelompok yang Anda pimpin, dan itu harus mewarnai. Jangan sampai Anda diwarnai ya. Pemimpin ini digambarkan ini berwarna merah ya, misalnya di tengah yang biru misalnya. Bukan berarti mau menyombongkan diri. Pemimpin harus bisa bersikap seperti itu, harus bisa mengarahkan ya pengikutnya. Cooley dalam The Man, Nature, and the Social Order, pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan dan sebaliknya. Semua gerakan sosial kalau diamat-amati secara cermat akan ditemukan di dalamnya kecenderungan-kecenderungan yang mempunyai titik pusat. Iya, hampir semuanya. Dan titik pusat itu adalah sentral semuanya. Coba Anda yang bergerak di bidang kesehatan sudah maklum dan sudah tahu bahwa apa fungsi tali pusat. Ada yang bisa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa fungsi tali pusat sebetulnya? Kalau misalnya ada seorang ibu yang dia lagi mengandung, lagi hamil, ada embrionya. Nah, itu posisi sentral dari tali pusat itu adalah mensuplai makanan. Ya, mensuplai makanan dari seorang ibu ke anaknya. Itu betapa pentingnya pusat itu. Kalau misalnya tidak tersuplai dengan bagus, ya itu bisa berbahaya.
Tetapi sebaliknya kalau misalnya supply makanan, ya, entah itu sumber karbohidrat, vitamin, mineral, semuanya asupan gizi untuk perkembangan anaknya itu terjamin, maka bisa dijamin anaknya itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan bahkan mungkin dia punya kecerdasan yang baik. Ya, ini hal-hal yang penting di dalam ini. Nah, Randall, dalam Group Emotion and Leadership, pemimpin adalah seorang yang menjadi titik pusat mengintegrasikan kelompok. Ya, jadi integrasi. Jadi mengintegrasikan suatu kelompok itu dalam satu titik pusat. Nah, yang di masyarakat ini kadang-kadang banyak sekali, ya. Kadang-kadang ego sektoral itu jangan kalau misalnya ego masing-masing itu kalau di dalam proses atau organisasi itu harus bisa disinergikan. Jangan sampai masing-masing punya pendapat dan tidak bisa diatur dan tidak ada titik temunya. Nah, ini ada pendapat Brown dalam psikologi and social order yang pemimpin tidak dapat dipisahkan dengan kelompok, ya, tetapi dapat dipandang sebagai suatu posisi yang memiliki potensi tinggi di bidangnya. Kemudian Henry Pratt, ya, ini di dalam sosiologi di dalam Dictionary of Sociology and Related Science, ya, pemimpin dapat dibedakan dalam dua arti. Yang pertama, pemimpin dalam arti luas, seorang pemimpin dengan cara mengambil inisiatif tingkah laku masyarakat secara mengarahkan dia, mengorganisasi atau mengorganisir atau mengawasi usaha-usaha orang lain baik atas dasar prestasi, kekuasaan ataupun kedudukannya. Kemudian dalam arti sempit, pemimpin itu adalah seseorang yang memimpin dengan alat-alat yang meyakinkan sehingga para pengikut menerimanya secara sukarela, ya. Jadi itu pemimpin dalam arti luas dan pemimpin dalam arti yang sempit. Kemudian ada pendapat dari Astrid Susanto, ya, pemimpin adalah orang yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap sekelompok orang banyak. Nah, di dalam suatu ensiklopedia administrasi yang diterbitkan oleh NDM, ya, pemimpin atau leader adalah orang yang melakukan kegiatan atau proses mempengaruhi orang lain dalam suatu situasi tertentu melalui proses komunikasi yang diarahkan guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, kita dapat saja berbeda, ya, dari beberapa pandangan di atas, ya, karena banyak memang pendapat para ahli, nanti disesuaikan dengan konsep kepemimpinan atau pemimpin yang Anda akan pilih. Namun yang dapat Bapak sampaikan dari rumusan di atas secara umum, pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi individu dan atau sekelompok orang lain yang bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini, ya, tujuan utamanya. Ya, selanjutnya kita beranjak ke kepemimpinan, ya, atau leadership. Adalah salah satu fungsi manajemen sebetulnya untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas yang telah direncanakan sehingga mencapai sasaran tujuan organisasinya. Kemampuan kepemimpinan atau leadership seorang akan sangat mempengaruhi kinerja terutama dalam hal pencapaian suatu tujuan. Ada banyak ahli manajemen yang merumuskan definisi tentang kepemimpinan atau leadership ini, ya. Ini juga sejak lama juga berkembang, ya, karena sejak manusia hidup, ya, tentunya dia sudah berpikir, ya, bagaimana ini. Anda tahu misalnya kerajaan Majapahit, keadaan ke Sriwijaya, kalau tidak ada leadership yang baik, tidak mungkin dia menguasai sampai ke Tumasik sana, Singapura, dan bahkan ke jauh sekali, ya, dan dia membina hubungan dengan daerah-daerah yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita, ya, dengan teknologi yang mungkin masih sederhana, ya. Nah, salah satu di antaranya adalah
definisi kepemimpinan menurut Gary Jones dan Jennifer George, ya, kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberi semangat, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan mereka guna mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Nah, Stephen Robin, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Ya. Kemudian Richard ini kemampuan untuk mempengaruhi orang mengarah kepada pencapaian tujuan. Dari beberapa definisi tersebut sangat jelas bahwa kepemimpinan adalah fungsi manajemen yang erat kaitannya dengan tujuan organisasi. Untuk menjalankan organisasi dengan optimal, seorang manajer harus memiliki sifat kepemimpinan, ya, yang pada dasarnya kepemimpinan dan manajemen merupakan dua hal yang berbeda. Namun kedua-duanya memiliki juga persamaan dan keterkaitan yang tidak dapat terpisahkan. Untuk mencapai tujuan organisasi direncanakan oleh seorang manajer, misalnya menjalankan manajemen harus dapat bertindak sebagai pemimpin juga. Nah, ya, ini kita rumuskan beberapa pendapat dari beberapa ahli, misalnya George Terry. Definisi kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu, ya, menurut Terry. Orway Ted, ya. Definisi kepemimpinan sebagai perpaduan perangai, ya, perpaduan perangai atau sifat, ya, yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya. Rauch and Behling, ya, definisi kepemimpinan adalah proses yang mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Ingat, ya, kata kuncinya itu untuk mencapai tujuan. Ya, mungkin Anda pernah mendengar banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Bengkulu, banyak jalan menuju kemana? Ke simpang 5. Simpangnya aja ada 5. Kalau di Seluma ada simpangnya 6, ya. Nah, itu, ya, itulah suatu kondisi di mana kita bisa mengarahkan dengan jalan yang berbeda, tetapi tujuannya harus tetap ada. Kalau tidak ada tujuan, bisa tidak jelas nanti kemana arah kapal yang kita bawa itu akan berlabuh, ya. Harus ada jelas. Kemudian Catch and Kahn, ya, kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan rutin organisasi. Hemphill dan Kuhn, ya, kepemimpinan adalah perilaku dari seseorang. Ini lebih banyak membahas tentang perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama atau shared goal. Nah, William Scott, ya, kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi kegiatan yang diorganisir dalam kelompok di dalam usahanya mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Nah, Stephen Carroll dan Henry Osh, ya, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang kamu inginkan dan mereka untuk mengerjakannya, ya. Thomas Gordon, ya, Group Centered Leadership, ya, kepemimpinan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu interaksi antara seseorang dengan suatu kelompok, tepatnya antara seseorang yang dengan anggota kelompoknya. Setiap peserta dalam suatu interaksi tersebut memainkan peranan masing-masing dengan cara tertentu, di mana peranan itu harus dipilah dari suatu dengan yang lain. Dasar pemilahan ini merupakan soal pengaruh, ya, pemimpin mempengaruhi dan orang lain dipengaruhi, ya. Kalau misalnya kita melihat seorang manusia, ya, dia terlihat cantik, cakep, ganteng, itu adalah perpaduan semuanya, ya.
ada mata, ada telinga, ada hidung, walaupun ada kategorinya ya. Cakepnya seseorang itu akan berbeda antara eh, persepsi masyarakat di Indonesia dengan persepsi masyarakat di luar sana ya. Mungkin jangan jauh-jauh definisi cakepnya, misalnya maaf ini kalau misalnya di daerah Kalimantan ya, maaf ini ya, bukan kita mengatakan ini, tapi ini sudah ditinggalkan. Orang yang misalnya seorang wanita yang memang menggunakan anting untuk memanjangkan misalnya telinganya. Maaf, mohon maaf, bukan berarti di dalam ini istilahnya mendiskreditkan, tidak ya. Nah, itu adalah suatu konsep pemikiran, kearifan yang memang itu sudah tumbuh sejak turun temurun ya. Nah, itu kan mempunyai persepsi yang berbeda di tiap daerah. Ya, jadi seperti itu. Mungkin di Jawa, di Sumatera juga mempunyai kearifan yang berbeda ini. Jadi ini yang harus kita adakan titik temu. Ya, memimpin Indonesia memang dengan berbagai suku, agama, kebudayaan, budaya yang berbeda itu memang harus itu kita biarkan punya perbedaan dan punya peranan masing-masing ya, seperti digambarkan di Bhinneka Tunggal Ika itu. Tetapi bukan berarti mencampur adukkan, tidak ya. Kita harus tetap toleransi ya, kita tetap menghargai dari manapun mereka berasal ya. Itulah titik temunya atau senternya. Ini ada Tenenbaum, Wechsler dan Masaryk ya. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. Nah, kita lanjutkan ya, Pythagoras ya. Kepemimpinan adalah suatu proses saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan-perbedaan individu mengontrol daya manusia dalam mengejar tujuan bersama. Kartini-Kartono ini ya, kepemimpinan adalah sifat spesifik khas diperlukan bagi satu situasi khusus ya. Sebab dalam suatu kelompok akan melakukan aktivitas tertentu, mempunyai tujuan serta peralatan yang khusus. Pemimpin kelompok dengan ciri karakteristik tertentu perlu melakukan fungsi secara situasi khusus tersebut ya. Jadi kalau kita gambarkan, memang kita tahu bahwa kita, Anda, Bapak itu dibesarkan mungkin dari suku yang berbeda, dari budaya yang berbeda, dari sesuatu mungkin daerah yang berbeda, kan ada daerah pegunungan, daerah pantai, itu akan bisa mewarnai sifat masing-masing ya, seperti digambarkan di dalam biologi itu rumus ya. Itulah yang membentuk seorang manusia menjadi suatu karakter. Nah, misalnya contoh, itu masyarakat di pegunungan dan pantai itu akan berbeda ya. Misalnya di dalam gaya berbicaranya. Ya, gaya berbicaranya pasti berbeda. Ada kecenderungan di daerah pantai itu karena ada desiran ombak, mungkin suaranya yang ini ngomongnya biasanya kecenderungan keras lantang ya. Tapi di daerah pegunungan yang biasa sunyi ya, mungkin ada kelembutan di situ, bahasanya akan lebih lemah lembut dibanding daerah pantai. Tetapi dari semuanya itu, apakah itu menunjukkan bahwa orang pantai itu kasar? Tidak ya, tidak, itu tidak ini, karena memang secara ini ya, dia beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada ya. Oke, kita lanjutkan saja. Kemudian Clayton dan Mason ya, kepemimpinan menunjukkan kemampuan mempengaruhi orang-orang yang mencapai hasil melalui himbauan emosional, dan ini lebih baik dibandingkan dengan penggunaan kekuasaan. Locke and Associate ya, kepemimpinan adalah proses membujuk atau inducing orang-orang lain untuk mengambil langkah menuju
sasaran bersama. John Gardner, ya, kepemimpinan sebagai suatu proses pembujukan di mana individu merangsang anggotanya meneruskan objektif yang ditetapkan oleh pemimpin dan dikongsi bersama untuk pemimpin dan pengikutnya. Nah, dari beberapa pendapat ini kita coba ini ya, apa itu pemimpin ya? Pemimpin adalah orang yang mendorong, menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ya, kita coba ini ya, kita coba ya rangkum ya. Ini menurut Suradinata berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih ya, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ya, gitu. Kemudian apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah prosesnya. Proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi ya. Saling mempengaruhi ini apa? Ya, terjadi interaksi di situ antara pemimpin dan pengikutnya. Kepemimpinan merupakan kemampuan ya untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu tersebut. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang ya, yang memimpin yang tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor intern ya, dari dalam dirinya atau faktor ekstern yang dari luar. Nah, ini yang harus dikelola oleh seseorang ya yang mau jadi pimpinan ya. Nah, pemimpin yang dialihbahasakan dari bahasa Inggris leader yang mempunyai tugas untuk lead ya anggota di sekitarnya. Sedangkan makna lead sendiri ya yang pertama itu adalah loyalty. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Ya, misalnya kita harus bisa menggalang loyalitas yang anak buah kita ya. Kemudian yang kedua adalah educate ya. Seorang pemimpin harus punya dan mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan pada rekan-rekannya. Yang ketiga adalah advice, ya, memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada. Yang keempat itu adalah disiplin, ya, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Oke, tuh. Nah, perbedaannya seperti apa ya? Perbedaan pemimpin dengan kepemimpinan. Ini ada pendapat dari Winardi ya. Pemimpin adalah seorang pria atau wanita. Tidak yang setengah-setengah ya, yang berdasarkan surat pengangkatan organisasi yang bersangkutan ditunjuk oleh organisasi tertentu, baik swasta atau pemerintah, untuk mengambil posisi dalam struktur organisasi yang ada dengan semua hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi ditentukan sejak awal. Oke, kepemimpinan adalah identitasnya seseorang atau identitas seseorang yang telah ada sejak lahir hingga mengemudi dan tergantung pada berbagai faktor. Nah, berikutnya adalah pendapat Suradinata. Kepemimpinan adalah kemampuan memimpin untuk mempengaruhi pikiran, kepemimpinan, kontrol, perasaan, atau perilaku orang lain untuk mencapai tujuan utama mereka. Pemimpin adalah
seorang atau orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun ke keluarga. Nah, menurut Syagian ini, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain di posisi atas dan bawah, dan untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga perilaku individu dan egois ditransformasikan menjadi perilaku organisasi. Sedangkan pemimpin adalah tokoh sentralnya, ya, yang menyatukan kelompok tersebut. Kemudian menurut John Pfiffner, ya, kepemimpinan mengarahkan individu atau kelompok kepada mereka yang telah mendirikan untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki rencana atau anggota kelompok untuk mencapai suatu tujuan dengan tujuan yang direncanakan atau ditentukan. Nah, yang kelima, menurut Ishak Arab dan Tanjung, pemimpin adalah posisi berpotensi tinggi di lapangan dan tidak dapat dipisahkan dari kelompok. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang atau komunitas lain sebagai hasil tertentu. Sekian dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Tetap semangat dan jangan lupa protokol, ya, protokol dan protokol, jaga jarak, ya, sering cuci tangan dan pakai masker kemanapun Anda pergi, ya. Dan salam untuk semuanya. Semoga kita tetap diberi kesehatan, kekuatan, motivasi yang tinggi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tetap tersenyum dan berbahagia. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.